dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Altar Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita simak beberapa informasi gereja kita di Good News minggu ini. Bagi seluruh jemaat Altar Philadelphia yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan korban syukur dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank Permata atas nama GBI Altar Philadelphia di nomor 090-110-9400. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mentransfer, dapat mengirim bukti transfer ke WhatsApp Bapak atau Ibu Gembala di nomor 0818 0831 1253. Untuk diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank BCA atas nama Heni Chandra atau Yovita Widya Indriani di nomor 702-508-3300. Berilah dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Mari ajak anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Star Kids setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Juga ada ibadah Day Ignited setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Serta ada ibadah umum untuk seluruh jemaat Altar Philadelphia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube channel masing-masing ibadah. Jangan lewatkan ibadah komsel setiap hari Jumat pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 1 November 2020 bersama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Hagai Titus Handojo, dan ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas bantuan yang kelima kalinya untuk 50 paket sembako yang berupa beras, biskuit, energen, dan teh cap dandang yang sudah dibagikan kepada jemaat GBI Altar Philadelphia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur atau terbeban dalam pembagian sembako, dapat menghubungi Ibu Heni Chandra di nomor 0812 42 77 3642. Terima kasih kepada keluarga Bapak Feni Wijaya yang telah memberikan bantuan sebesar Rp150.000 kepada 35 orang jemaat melalui aplikasi YourPay. GBI Altar Philadelphia's Prayer. Firman Tuhan berkata, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mengambil bagian untuk berdoa 1 jam per hari di rumah kita masing-masing. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, dapat Bapak Ibu Saudara lihat di official Instagram kita di @GBI_Altar_Philadelphia dan akun Facebook kita di GBI Altar Philadelphia Jakarta, agar tidak ketinggalan informasi mengenai roti hidup, ulang tahun, caring prayer, dan lain sebagainya. Sekian Good News GBI Altar Philadelphia pada minggu ini. Stay healthy, stay home, and happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan.
Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di hari Minggu ini. Saya ajak kita semua untuk berdiri, panggilan untuk beribadah. Ada ungkapan yang mengatakan, pakailah waktu kita sebaik mungkin. Karena setiap waktu yang diberikan Tuhan adalah anugerah dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini sangatlah singkat, bagaikan kembang. Tak ada satupun harta yang akan kita bawa saat kita mati nanti. Maka dari itu, Tuhan meminta kita untuk menggunakan setiap waktu yang diberikan, setiap anugerah yang Dia berikan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita sembah doa Tuhan. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul saat ini untuk memulaikan ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan dalam jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan dalam jalannya ibadah kami saat ini, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Pertolongan dalam ibadah pagi ini kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, serta yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sudahkah kita bersyukur dalam kehidupan kita saat ini? Berkat apapun yang telah kita terima saat ini, sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan Allah kita, pencipta segala sesuatu? Jika Anda belum bersyukur, rasakan apa yang Engkau alami saat ini. Rumah yang telah Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan. Bahkan jika ada makanan di rumahmu saat ini, itu tanda Tuhan memberkati engkau. Jadi jangan lupa bersyukur atas apapun yang telah kita terima. Thank you Lord for your blessings on me. As the world looks upon me, as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so
for your blessings on me. There's a roof up above me, I have a good place to sleep. There's food on my table, shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Say thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessings on me. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dia akan selalu memberkati kita jika kita bersyukur atas apa dan dengan apapun kita terima saat ini. Semuanya itu adalah berkat penyertaan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk lebih jauh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tetap tenang, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa mendengarkan bahkan memahami firman Tuhan. Hanya dekat Allahku. Katakan hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu.
kebijaksanaan agar dia bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat Pak Pendeta kami bisa mendengarkan suara Tuhan, kami bisa mendengarkan pesan dan arahan Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau sambut akan firman-Mu pada saat ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang bisa ketemu kembali dalam acara ibadah minggu online Gereja Altar Philadelphia, Jakarta. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Titus Handoyo yang sudah memberi kesempatan boleh melayani pagi hari ini. Tema renungan kita pada pagi ini, bagaimana membangun dan memelihara bait Allah. Karena beriman kepada Kristus menjadikan kita memiliki hubungan yang baru dengan Allah, di mana status kita dibenarkan dan kita boleh memiliki status sebagai anak-anak Allah. Selain itu, kuasa setan pun dibelenggu, sehingga yang berkuasa hanyalah kuasa dan janji-janji Allah berupa hidup kekal bersama Dia. Tubuh kita menjadi baitnya Allah. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Oleh sebab itu, maka setelah kita menerima anugerah Allah yang begitu besar, dinobatkan menjadi anak-anak Allah, pewaris surgawi, apa yang menjadi keinginan atau visi kita ke depan? Ini yang akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Kalau kita melihat gambar ini adalah First Temple Salomo yang dibangun 959 tahun sebelum Kristus. Nah, ternyata Tempel Salomo ini dihancurkan oleh bangsa Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, First Temple Salomo ini kita tahu Salomo memerintah selama 40 tahun sebagai Raja Israel. Dan pada tahun 959 bait Allah Yerusalem ini selesai dibangun dan disebut bait pertama Salomo atau Haikal Sulaiman. Tentu saja bait ini digunakan untuk pemujaan dan pengorbanan yang disebut korbanot dalam bahasa Yahudi kuno. Nah, sesuai dengan kitab Ulangan pasal 12 ayat 2 sampai 27, menjadi tempat satu-satunya bagi orang Israel untuk mempersembahkan kurban menggantikan kemah tabernakel yang ada saat di Gurun Sinai. Gambar berikut, setelah dihancurkan selama 70 tahun, barulah kemudian tempel atau bait Allah yang kedua dibangun kembali. Jadi antara tahun 538 sampai 516 sebelum Masehi sebagai hasil rekonstruksi kuil di Yerusalem. Nah, Second Temple ini dibangun oleh pada tahun 445. Kita masih ingat Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, rekonstruksi ini di Yerusalem terlaksana selama tahun 516 sebelum Masehi sampai 70 tahun Masehi. Ini disebut bait yang kedua.
Nah, di dalam kitab Esra, konstruksi bait kedua ini di bawah pemerintahan Cyrus the Great dimulai tahun 538 sebelum Masehi, setelah kekaisaran Babilonia jatuh ke tangan bangsa Persia. Nah, setelah diselesaikan selama 23 tahun, pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius 515 sebelum Masehi, dan pada saat itu di Israel sendiri, di Yahudi, ada seorang gubernur bernama Zerubabel. Nah, renovasi oleh Kaisar Herodes yang besar ini, kemudian kita lihat gambar ini, dan renovasi atau bait Allah yang disebut Herodes Temple atau merupakan renovasi terakhir ini yang kemudian dilihat oleh Yesus ketika Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka gambar ini adalah satu chapel kecil yang disebut Dominus Flevit. Ini kita bisa baca di dalam Injil Lukas 19 ayat 41 sampai 46, di mana Yesus ketika melihat ini, lalu Yesus mengatakan, mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi kalau kita lihat dari tempel ini, maka kalau kita masuk ke dalam tempel ini, maka kalau kita berdiri di tengah, kita melihat satu jendela. Nah, di dalam jendela ini kita melihat ada gambar salib. Nah, pas di sini kalau berdiri di tengah akan kelihatan bait Allah yang sekarang sudah menjadi Dome of the Rock. Nah, Yesus meramalkan penghancuran Second Temple ini juga kita bisa baca di dalam Matius 24 ayat yang kedua, berbunyi, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Nah, oleh sebab itu maka pada saat ini kalau kita melihat gambar ini, maka apa yang diramalkan oleh Yesus hanya tinggal tangga ini yang tersisa dari bait Allah yang begitu megah, sungguh sangat menyedihkan. Dan kalau kita lihat gambar ini, maka di sini ada Dome of the Rock, ini Al-Aqsa, dan ini di batas sini ada tembok ratapan. Nah, jadi kalau kita berdiri dari atas itu tadi, ini Dome of the Rock, ini adalah Al-Aqsa. Nah, ini Al-Aqsa ini menjadi tempat yang oleh umat Islam dinyatakan sebagai tempat Nabi pertama melakukan sholat di daerah sini. Didirikan Al-Aqsa, dan kemudian pada perjalanan berikutnya ketika dia akan terangkat, Nabi katanya akan terangkat ke bertemu dengan Tuhan, maka ini dibangun Dome of the Rock. Oleh sebab itu maka bangsa Israel, bangsa Yahudi saat ini hanya memiliki tembok sisi barat yang dijadikan sebagai tembok ratapan, karena mereka meyakini bahwa di bawah tembok ratapan ini masih terletak tabut perjanjian, dan mereka meyakini tabut perjanjian itulah di mana roh Allah diam, dan sering diselip-selipin batu ini mereka meletakkan surat-surat doa mereka. Termasuk Donald Trump juga ketika berkunjung ke tembok barat ini, dia juga menyelipkan satu surat di situ.
Jadi itu kondisi sekarang ini. Jadi hanya ketinggalan tangga dan temboknya. Ya, kita lihat ini pemandangan orang Yahudi. Mereka berdoa sambil manggut-manggut di situ, menyelipkan surat doa mereka. Nah, oleh sebab itu maka pagi ini kita akan belajar dari Nehemia, bagaimana Nehemia yang hanya seorang juru minum, dia ternyata mampu untuk membangun kembali tembok yang sudah runtuh itu. Siapa Nehemia? Kita baca di dalam Nehemia 1 ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minum Raja Artastra dari kerajaan Persia. Jadi Nehemia adalah seorang juru minum raja. Apa rahasianya? Ini yang mau kita pelajari dalam menit-menit berikutnya. Nehemia ini ternyata mampu melihat persoalan dan solusinya walaupun berada jauh dari Yerusalem. Dia juga mampu menentukan skala prioritas, yaitu bagian mana yang terlebih dahulu harus dibangun. Bangun temboknya, bangunlah nanti bait Allah, dan selanjutnya melakukan restorasi mental untuk kaum Yehuda. Nah, setiap perbuatan baik pasti ada musuh yang ingin menghalangi, tetapi kita melihat Nehemia mampu membuat strategi agar pekerjaan pembangunan tetap berjalan terus, dan hasilnya hanya dalam waktu 52 hari mampu menyelesaikan restorasi tembok Yerusalem yang sebelumnya telah diruntuhkan selama 120 tahun oleh Babilonia. Banyak yang kurang paham akan tokoh Nehemia ini. Nehemia artinya dihibur Tuhan. Nehemia membangun kembali tembok kota Yerusalem, juga ikut membangun kembali bait Allah pada abad ke-5 sebelum Masehi dan setelah dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Nah, ini kita bisa pelajari dari kitab Nehemia yang ditulis dalam tahun 445 sampai 420 sebelum Kristus sebagai buku sejarah kembalinya rombongan ketiga dari Yehuda, rombongan ketiga Yehuda dari Babel setelah Babilonia tentunya dikalahkan oleh kerajaan Persia. Jadi kita tahu bagian utara Israel itu dikalahkan oleh Syria, dan sedang Yehuda di bagian selatan dihancurkan oleh Babilonia. Nah, Nehemia ini mengalami tentunya kesusahan besar sekitar 2500 tahun yang silam. Hal ini mengingatkan kita akan pasca pemusnahan kerajaan utara oleh Syria dan kerajaan selatan Yehuda oleh Babilonia. Maka tentunya selama sekian puluh tahun ditindas oleh bangsa Babilonia, tentu moral penduduk Yehuda boleh dikata sudah tidak lagi mampu untuk membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Gambar ini kita bisa melihat bagaimana penyerangan Babilonia menghancurkan kerajaan Yehuda, dan ternyata Nehemia bersama dengan Zerubabel dan Ezra membangun kembali termasuk bait Allah. Nah, kisah mereka ini tentu akan mengajarkan kepada kita akan kejatuhan dan pemulihan kembali manakala kita mau bertobat dan kembali ke jalan Allah. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampah di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar
dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi inilah salah satu kunci kalau kita mau negeri kita ini bebas dari segala masalah. Kita harus berbalik, berdoa mencari wajah Tuhan, dan kita harus mendengar dari surga, dan Tuhan karena Allah mendengar kita dari surga dan akan mengampuni dosa-dosa kita serta memulihkan negeri kita. Nah, ini kita melihat bagaimana peran daripada seorang Nehemia ketika ada kerabatnya yang datang, maka Nehemia ini kemudian mengajak supaya dia berdoa, lalu dia mencari Tuhan dan dia mohon berkat, petunjuk dari Tuhan bagaimana supaya bisa membantu untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Nah, ternyata bagaimana cara Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem serta mengembalikan sosial budaya keagamaan Yehuda? Nah, jawaban atas pertanyaan ini sangat penting untuk diketahui. Sebab seperti saya katakan, Nehemia ini bukan seorang pelayan Tuhan. Dia bukan dari suku Lewi, tapi dari Yehuda. Meskipun dalam kitab 2 Makabe 1:18 diceritakan bahwa Nehemia mempersembahkan korban setelah restorasi bait Allah selesai, dan ini biasanya menjadi tugas dari kaum Lewi, dan dia juga bukan pelayan Tuhan yang full time. Kita tahu dia juga bukan lulusan sekolah seminari, bukan juga seorang arsitek atau insinyur sipil, tapi berada ribuan kilometer di seberang padang gurun dari Babel, dan dia harus mempunyai visi tentang Yerusalem yang sebelumnya dia belum pernah pergi. Nah, rahasianya pertama, melayani Tuhan tidak harus full time. Nah, kita melihat di dalam proses pembangunan ini ada 3 orang yang mengambil peran tugas dalam pembangunan kembali Yerusalem. Yang pertama adalah Zerubabel. Dia seorang pangeran, tokoh politik tahun 538 sebelum Masehi. Kemudian ada Ezra, dia seorang imam dan ahli Taurat. Ini rombongan yang kedua yang tiba di Yerusalem tahun 458 sebelum Masehi. Dan rombongan yang ketiga tentunya di bawah pimpinan Nehemia, dan Nehemia menjadi pelaksana pimpinan proyek tahun 444 sebelum Masehi. Jadi jangan underestimate. Tuhan dapat gunakan siapa saja untuk melaksanakan janji dan kehendaknya. Kita tahu Musa saat disuruh juga menghadapi Firaun berdalih, jangan aku, Harun aja yang lebih mampu berbicara. Tetapi Tuhan bilang, aku akan menggerakkan mulutmu untuk berbicara. Tuhan bisa gunakan kita, waktu, tenaga, pikiran, dana kita, kesempatan kita, apa saja untuk kemuliaannya. Zerubabel dan Ezra memulai pembangunan Yerusalem, tapi belum berhasil menyelesaikan. Sehingga Tuhan perlu mengangkat lagi seorang Nehemia untuk menyelesaikan pembangunan Yerusalem. Nah, keistimewaan dari Nehemia kita pelajari bahwa dia seorang juru minum raja. Nehemia sudah memiliki pasti karakter yang jujur, setia, bisa dipercaya dan bertanggung jawab, sehingga tentu saja disayang oleh raja. Nehemia mau dipakai Tuhan sebab dia memiliki hati cinta akan Tuhan serta keberanian untuk melayani Tuhan. Benar, yang Tuhan inginkan adalah seorang pelayan Tuhan yang rendah hati, mau melakukan sesuatu sesuai dengan cara Tuhan dan berani mengambil risiko demi kemuliaan Tuhan. Nah, kita melihat gambar ini bagaimana mungkin peran seorang Nehemia di tengah-tengah istana. Dia menjadi juru minum. Tentunya kalau seorang juru minum itu sebelum
diminum oleh raja, dia harus cicipi terlebih dahulu sampel makanan atau minuman yang mau dikonsumsi oleh sang raja. Dengan catatan, kalau itu mengandung racun, maka Nehemia lah yang akan mati duluan. Jadi dia mempunyai peranan dan sangat dekat dengan raja, menjadi orang kepercayaan raja. Maka melakukan tugas dengan benar dan baik, kita harus tetap beriman, kita harus percaya akan rencananya Tuhan yang terbaik dan tetap kerja keras. Kolose 3 ayat 23 bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melihat yang berikut, kita harus lakukan secara berkelanjutan. Tentunya memulai sesuatu pekerjaan ini lebih mudah, tapi lebih sulit adalah menyelesaikan pekerjaan itu. Ya. Sebab itu di dalam Nehemia 2 ayat 17 bilang, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ya. Jadi ini menjadi kesaksian bahwa membangun kembali tembok menjadi impian supaya bangsa Israel itu, bangsa Yehuda itu tidak menjadi tercela. Ini menjadi cita-cita dari seorang Nehemia. Yang kedua, selalu berdoa untuk segala hal dan situasi, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Begitu banyak orang kalau pada waktu perencanaan dia tidak libatkan Tuhan. Nanti pada waktu pelaksanaan, ketika ada masalah, baru mencari Tuhan. Tapi Nehemia sebelum menghadap raja, dia sudah berdoa terlebih dahulu. Sebab itu Nehemia 2 ayat 2 sampai yang ke-8, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram sehingga walaupun engkau tidak sakit? Ini bertanya raja kepada Nehemia. Engkau tentu sedih hati. Lalu Nehemia menjadi sangat takut. Dan Nehemia menjawab kepada raja, hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja. Jadi Nehemia berdoa dulu, baru memberi jawaban kepada raja sesuai dengan putusan Allah. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau akan kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut satu jangka waktu kepadanya. Maka berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Luar biasa. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi di sini kita perlu memiliki kebiasaan untuk berdoa. Berdoa berarti berdoa kepada Tuhan yang kita kenal. Nah, kita melihat Yakub juga saat akan bertemu dengan Esau,
dia menjadi sangat ketakutan. Lalu berdoa di Betel, di mana Yakub bergumul dengan malaikat. Katanya, sebelum engkau memberkati aku, saya tidak akan melepaskan. Dampaknya, maka panggulnya dipukul oleh malaikat sehingga terlepas dan dia menjadi pincang. Jadi, kalau udah pincang berarti makin takut dia. Karena Yakub saat akan bertemu dengan Esau, dia pikir kalau sudah pincang bagaimana lagi bisa lari dari Esau kalau Esau marah. Namun Tuhan mengubah hati Esau sehingga mau menerima dan memaafkan Yakub. Tanpa penyertaan Tuhan kita pasti tidak berdaya. Ingat, kebaikan Tuhan yang sudah menolong di masa lampau pasti juga akan menolong di masa sekarang dan yang akan datang. Sebab itu kita harus selalu siap belajar ilmu pengetahuan agar nantinya siap dipakai Tuhan. Karena dikatakan bijaksana adalah ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ilmu pengetahuan yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus pasti akan menjadikan kita tidak terkendali, hidup tidak benar, dan menjadi jauh daripada Tuhan. Akan menimbulkan kesombongan. Kita juga bisa melihat contoh yang lain. Musa juga dipersiapkan Tuhan selama 40 tahun di istana Firaun. Dia belajar ilmu pengetahuan dunia, lalu ke padang Midian. Dia belajar 40 tahun hukum Ibrani. Sesudah itu tiba waktunya barulah memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan mampu menggunakan masa sukar di masa pandemi ini untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Coba kita perhatikan selama pandemi ini, kita lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman Tuhan, ikut komsel, mendengarkan firman Tuhan lewat ibadah-ibadah online yang begitu banyak, sehingga iman kita bertumbuh, iman kita menjadi jauh lebih kuat. Nah, Nehemia meyakini pekerjaan pembangunan harus tetap diawasi. Sebab itu dia tekun dalam doa. Dia bahkan memiliki sampai 14 orang tim di dalam tim berdoanya. Dan sebelum menghadap dan menempuh raja, dia juga berdoa. Begitu juga saat pelaksanaan pembangunan, serta di saat menghadapi kendala. Nah, ini kita bisa lihat piala daripada Raja Persia itu, Artasastra, yang biasa digunakan dibawa oleh Nehemia untuk sebagai tempat minum. Nah, mencari petunjuk Tuhan ini kita lihat di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 11 dan 13. Jadi Nehemia diizinkan untuk mengambil cuti panjang untuk membangun kembali tembok kota serta bait Allah. Nah, cara terbaik untuk memperoleh petunjuk Tuhan tentulah dengan berdoa dan mendengar. Banyak orang hanya mau berdoa, ngomong apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia minta Tuhan lakukan untuk dirinya, tapi tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan untuk dia harus lakukan. Jadi terlalu banyak bicara tetapi tidak peka untuk mendengar. Banyak orang maunya tidak, hanya berdoa ya, tapi tidak mau mendengar. Tapi dengan berdoa berarti menunjukkan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sekaligus meningkatkan hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Ya. Nah, memohon pertolongan Tuhan ini kita bisa baca di dalam Nehemia 1 ayat 4 sampai 8. Nehemia 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dalam setiap situasi mintalah petunjuk, pertolongan kepada Tuhan. Ya, Nehemia lakukan itu. Silakan baca sendiri di dalam Nehemia 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Nah, doa sangat penting. Doa sangat penting untuk kita harus teladani. Doa menjadi sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus siap mendengar jawaban Tuhan. Tuhan bisa berbicara setiap saat. Kita harus tunduk. Kalau Tuhan bilang ke kiri, kita harus ke kiri. Kalau bilang ke kanan, kita ke kanan.
Kalau maju kita harus maju. Jadi dengan berdoa kita menyatakan kita tunduk pada otoritas. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 20 berkata, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang egois. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka ini adalah kasih karunia kepada Allah. Jadi Nehemia sebelumnya mungkin dia tertawan sebagai budak, tetapi kemudian bisa menjadi orang kepercayaan Raja Artasasta. Tidak lain karena dia ini sangat jujur, tunduk dan jujur kepada Raja sambil siap akan waktunya Tuhan. Kapan Tuhan mau pakai, dia siap melayani Tuhan. Nah saat ini kita harus tetap sabar, takluk pada kehendak Allah dan rencana Yesus Kristus Juru Selamat kita, Sang Raja di atas segala raja. Yang ketiga, kita harus tetap peduli akan umat Tuhan serta baik Allah. Jadi kita harus tetap peduli dengan sesama kita dan juga akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Nehemia 1 ayat 1 sampai 2. Ini kita melihat bagaimana Nehemia dikatakan ketika berada di Puri Susan, dia datang seorang yang Hanani, dia salah seorang dari saudara-saudara Nehemia dan beberapa orang Yehuda. Begitu datang orang dari Babylon, dari Israel, dia langsung bertanya, menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput dari perlawanan baik oleh Babilonia maupun oleh Syria, dan tentang kondisi Yerusalem. Jadi walaupun dia sedang sibuk kerja, dia tetap berupaya cari tahu nasib sisa umat Yehuda yang masih tersisa di Yerusalem. Nehemia bertanya kepada Tuhan, sekiranya Tuhan berkehendak, maka dia mau untuk ditugaskan, pergi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi kata kunci, dia ikuti kata hati, mau untuk bagaimana kita melihat reaksi Nehemia. Dia berkata, ketika aku dengar berita ini, dululah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta alam. Jadi ketika Nehemia mau mencari petunjuk Tuhan, dia duduk berkabung beberapa hari. Dia berpuasa, berdoa kehadiran Allah, dan dia berkata, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6 dia berkata, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Berdoa bagi orang Israel, bagi hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Ya, juga aku dan kau keluargaku telah berbuat dosa. Ini salah satu kunci. Berdoa, memohon kepada petunjuk Tuhan, tetapi juga mengaku kesalahan akan dosa, baik yang dibuat oleh orang tua atau sananya sebelumnya, juga dosa dari seluruh keluarga. Jadi dengan mengaku dosa, mohon pengampunan, maka ayat yang ke-7 berkata, kami telah bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa
hamba-Mu itu. Dan ingatlah akan firman yang kupasang kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Dan ini sudah terjadi. Nah, ketika Tuhan izinkan, barulah Nehemia berani menghadap, memohon izin raja, serta sekaligus meminta perlindungan raja. Jadi kalau kita sudah baca di dalam ayat sebelumnya, betapa rincinya dia mengajukan perencanaannya, bahkan minta perlindungan supaya dia dikawal sampai ke Yerusalem. Dia diberi bekal untuk bisa membangun bukan saja tembok di Yerusalem, tetapi bahkan sampai rumah tinggal pun dia minta bahan-bahan, dan dia minta pengawalan daripada pasukan raja. Di sini Nehemia berdoa, menanyakan kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan mengizinkan Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota dan bait Allah. Keluarga kita ini layak untuk kita, ya, keluarga kita layak untuk diperjuangkan. Jadi Nehemia ini ternyata bukan seorang yang egois. Kalau dia egois, selfish, dia pasti sudah tenang menjadi juru minum raja, bekerja tinggal di istana. Tetapi dia menyadari kalau dia tidak kokoh berdiri teguh, maka keluarganya pun akan hancur. Keluarga kita memiliki makna bukan hanya untuk meneruskan garis keturunan, tetapi kita memiliki kewajiban juga untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Sebab itu jangan jemu-jemu, kita berdoa untuk anak, untuk cucu kita, untuk keluarga kita, supaya mereka boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya mereka itu, kalau mereka bersalah, kita mohonkan pengampunan untuk anak cucu kita. Inilah menjadi pokok di dalam apa keteladanan yang dilakukan oleh Nehemia. Kita perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab dialah sumber pengharapan kita. Ketika kita berserah, maka dia akan memulihkan kita, menguatkan iman percaya kita. Maka izinkan Tuhan berkarya, membaharui pengharapanmu, sebagaimana dia telah menolong di masa lampau, pastilah juga pada saat ini. Poin yang keempat, Tuhan memimpin setiap orang dengan cara yang berbeda. Kita melihat Zerubabel dan Esra kembali ke Yehuda tanpa pengawalan. Sebaliknya Nehemia dikawal secara khusus oleh sebagian tentara Persia. Juga Tuhan boleh menuntun kita sesuai dengan kehendak dan caranya Tuhan. Tidak sama, tidak harus sama. Jika Esra dan Zerubabel berkonsentrasi untuk membangun bait suci, maka Nehemia membangun kembali tembok kota Yerusalem. Mengapa dua hal ini penting? Karena pemulihan Israel ini visinya akan berfokus pada dua hal, yaitu akan ibadah dan politik. Ibadah karena Tuhan akan segera mengirim sang imam besar, yaitu Kristus, anak Daud, untuk memulihkan kembali segala kecemaran dalam kehidupan beribadah orang Israel. Yang kedua, Tuhan juga ingin membangun kota Yerusalem kembali berdiri sebagai simbol kekuatan politik, karena Tuhan akan segera mengirim sang raja penerus tahta Daud, yaitu Kristus, anak Daud. Nah, kita melihat lukisan ini, jangan takut hadapi tantangan dan masalah. Jadi membangun tembok Yerusalem bukan sesuatu yang mudah pada masa itu, tetapi Nehemia mampu melakukan itu karena Tuhan selalu menggunakan setiap kesempatan untuk menunjukkan kasih pertolongannya. Dan kadang-kadang Tuhan melindungi kita sehingga terbebas dari musuh, tetapi kadang Tuhan membiarkan musuh masuk menyerang kita, tapi kemudian barulah Tuhan mengalahkan musuh. Jadi inilah yang harus kita ingat. Kita harus tetap waspada dalam setiap kegiatan kita, karena iblis mengincar di mana-mana. Ketika kita mau melakukan sesuatu perubahan yang baik, maka kita melihat
banyak orang yang tidak ingin supaya hal ini terjadi. Ya. Nah, kita harus meminta siap untuk melaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan. Yohanes 16 ayat ke-7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan Yesus naik kembali ke surga dan menurunkan Roh Kudus. Jadi setelah Tuhan naik ke surga, maka Roh Kudus turun diam di antara setiap orang percaya untuk menjadi pengantara kita, melindungi kita, penasehat kita, untuk supaya kita mampu berjalan. Jadi waspada setiap usaha sebalik, baik apapun, pastilah ada pihak yang selalu berusaha menentang dan ingin menggagalkan. Kita melihat di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-10, itu ada orang Sanballat dan orang Herod, juga Tobia orang Amon. Pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang akan datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi setiap usaha sebaik apapun pasti ada yang akan menentang. Jadi jangan takut kalau ada tantangan. Sebagai umat Tuhan, satu-satunya cara hadapi musuh kita tak lain dengan mencari Tuhan, berlindung pada kasih setianya, dan jika Tuhan di pihak kita, tak ada yang akan sanggup melawan kita. Amin. Nah, kita melihat ketika sedang membangun itu, maka ada musuh yang akan menyerang kepada bangsa Israel itu. Oleh sebab itu, maka Nehemia membagi tugas. Kita melihat ada tentara dengan pedang di pinggang, tetapi dia juga bekerja. Jadi dia membagi shift, ada yang menjaga, ada yang bekerja, dan ini semua untuk menghadapi serangan daripada orang-orang yang ingin menggagalkan. Ini kita bisa melihat betapa hebatnya Nehemia. Dia bukan seorang panglima perang, tapi dia berhikmat mengatur strategi. Kita bisa baca di dalam Nehemia 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Nehemia 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Silakan baca sendiri karena waktu. Dan adalah mudah untuk beristirahat dengan tenang jika kita tahu hari esok ada di tangan kita. Ya, sebab itu pemazmur berkata di dalam Mazmur 62 ayat 5 sampai 7. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi harapan bukan dari siapa saja, tetapi dari Tuhan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tembok perlindunganku ialah Allah. Berarti dengan bersatu menjadi kuat, kita bercerai pasti akan runtuh. Sebab itu persatuan di dalam pelayanan sangat penting. Ya, jadi semua saling kompak. Ya. Nah, di dalam pelaksanaannya jangan terpengaruh dengan berbagai situasi buruk yang ada di sekitar kita. Ketika sedang mengerjakan pembangunan tembok, tentu posisi mereka menjadi rawan. Musuh berusaha menakuti dan mengintimidasi mereka. Mereka menyebar kebohongan tentang Nehemia. Namun kita melihat Nehemia tetap kokoh, tidak terpengaruh, sebab dia tahu dia sedang mengerjakan pekerjaan besar untuk Tuhan. Dia menolak beradu mulut dengan mereka. Sebagaimana Nehemia tetap kokoh, begitupun umat Tuhan saat ini tidak boleh menyerah sekalipun sedang hadapi berbagai situasi buruk. Kita lihat sekarang ini pemerintah kita, Pak Jokowi saat ini diserang habis-habisan, tetapi dia katakan, aku tidak akan mundur selama aku mengerjakan yang terbaik buat rakyatku. Dia tidak takut, dia pasti akan melawan.
kalau ini menyangkut untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi cara terbaik tetap cari Tuhan, berlindung kepada kekuatan dan kasih pertolongan Tuhan, itulah yang terbaik. Jadi kalau kita melihat kehidupan para rasul di zaman sejarah gereja, banyak terjadi. Stefanus dirajam batu sampai mati, Paulus harus dipenjara di Roma, dihukum pancung, Petrus dan Andreas disalib, tetapi Yohanes dibiarkan hidup setelah sebelumnya mau direbus hidup-hidup. Nah, saat ini di zaman karunia Roh Kudus, kita melihat pelayanan gereja sangat beragam. Ada yang fokus tentang berita pertobatan, ada yang fokus dengan pelayanan kesembuhan, pelayanan diakonia. Jadi semuanya ini saling menopang untuk kesatuan, yaitu untuk kemuliaan Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, gereja ditangani dengan cara yang begitu. Ya, kita melihat kadang ada gereja ditangani dengan cara yang begitu amatir dan bodoh. Dan ini harus kita pahami sebagai dosa di hadapan Tuhan. Jadi gereja harus memiliki kesiapan untuk melakukan sesuatu tindakan dengan perencanaan yang baik. Nah, Tuhan tidak harus bekerja berdasarkan rencana kita. Jika gerakan Roh Kudus berbeda dengan apa yang telah kita persiapkan sebaik mungkin, maka kita akan berdosa jika tidak berani merombak. Poin yang kelima, Tuhan melihat kesetiaan kita. Membangun kembali tembok Yerusalem merupakan pekerjaan besar di zaman itu. Perlu tenaga yang banyak dan ahli, perlu material bangunan dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan ini tentu saja sangat menakjubkan, membuktikan bagaimana Tuhan bekerja melalui seorang Nehemia. Dalam sejarah gereja, kita pun mengenal akan Filipus yang menyediakan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, yang setelah diberkati Tuhan ternyata mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan masih tersisa 12 bakul. Jadi ceritakan perbuatan tangan Tuhan, ini menjadi kunci daripada Nehemia. Nehemia bersaksi bagaimana Tuhan telah menolong dia. Jangan takut untuk ceritakan kebaikan Tuhan, ya. Nah, yang berikut, iman kita layak untuk diperjuangkan. Jangan kita diam saja. Jadi kita harus siap untuk membangun kerajaan Allah, membangun apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi kita melihat bahwa musuh Nehemia yang tidak ingin umat Yehuda berbakti menyembah Tuhan, mereka berusaha untuk menggagalkan Nehemia. Nah, saat ini Tuhan tetap mencari mereka yang mau menyembah Tuhan. Tuhan ingin kita siap untuk mempertahankan kebenaran, untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Tak seorang pun yang mampu membuat kita diam untuk ceritakan kebaikan Tuhan serta memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang di masa pandemik adalah masa tuaya. Karena apa? Ketika masa susah, orang lebih mudah untuk diinjili dibandingkan pada masa kemakmuran. Menjelang kedatangan Tuhan, kita melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan, bagaimana pengorbanan para hamba-hamba Tuhan di dalam melaksanakan amanat agung. Tuhan karena kasih-Nya tidak terbatas, tidak lagi mengingat akan besar dosa kesalahan kita, tetapi akan mencatat setiap buah kebaikan yang kita kerjakan atau hasilkan, dan semuanya akan tercatat dalam buku kehidupan. Segala sesuatu pasti ditentukan Tuhan. Ya, masa depan kita layak diperjuangkan. Ya, jadi jangan diam, tetapi kita harus bertindak aktif. Nehemia menyadari jika ia gagal, maka tidak akan ada lagi pemukiman Yehuda di Yerusalem. Dia sadar waktunya sudah tiba, dan dia mampu berdiri teguh, pantang menyerah. Sekalipun banyak hambatan, tapi bersama Tuhan pasti mampu meraih kemenangan. Tak ada musuh yang mampu menggagalkan rencana Tuhan. Kita harus responsif terhadap panggilan Tuhan. Ya,
panggilan Tuhan kita harus ikuti. Banyak umat Tuhan bertanya, kurang memahami akan panggilan hidupnya, tetapi kita tahu bagaimana cara menemukan jawaban. Sebab itu sering kita tidak tahu apakah yang benar kita sudah di jalan yang tepat sesuai yang Tuhan inginkan. Dan standar pada panggilan Tuhan adalah firman Tuhan. Ya, kita tetap peduli akan kesukaran orang lain. Supaya apa? Supaya kita mampu untuk bersama-sama bekerja untuk Tuhan. Nehemia mendengarkan keluhan para pekerja bangunan. Dia menunjukkan perhatiannya, hadir bekerja bersama mereka di lapangan. Jadi rumus emasnya, lakukan apa yang engkau mau mereka lakukan kepadamu. Jadi aktif, ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan selalu memiliki visi. Siapakah Yesus? Ini bahan topik yang berikut. Kita sudah melihat Nehemia, maka kita melihat siapa Yesus. Yesus adalah Raja. Dia Maha Besar. Dia di dalam Yohanes 10 ayat 30 sampai yang ke-33 kita melihat Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari dia. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi karena Yesus mengatakan dia adalah sama, dia adalah Allah, maka umat Yahudi itu lalu menuntut supaya dia disalibkan. Dia adalah Allah pencipta. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Dia juga sejak awal sudah ada. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yesus adalah Raja damai, mendamaikan manusia dengan Allah. Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang akan menolong kita, akan menghapus dosa kita. Dan dia mau merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jadi Yesus yang begitu mulia, begitu tinggi, dia mau turun ke dalam dunia, bahkan taat sampai mati. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Pertanyaan berikut, siapa saya? Kita melihat Nehemia, kita melihat Yesus, kita melihat siapa saya? Saya adalah orang yang berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma dengan penebusan dalam Kristus Yesus. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita boleh selamat oleh karena kasih Allah. Sebab itu kita boleh oleh hidup yang kekal. Dan Tuhan bilang tubuh kita adalah bait Allah. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah, Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi sebagai kesimpulan, jika Nehemia dengan kedudukannya yang tinggi mau turun ke bawah, mengambil resiko, melayani pekerjaan Tuhan, membangun kembali tembok Yerusalem, dan juga terlibat dalam pembangunan Bait Allah, serta mengembalikan penduduk Yehuda untuk kembali menuntut menyembah Tuhan di Bait Allah serta mentaati perintahnya. Kita melihat Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mulia. Dia Allah yang maha tinggi, maha kuasa dan maha mulia, mau turun ke dunia, merendahkan diri untuk menjadi anak manusia, menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Maka pertanyaannya,
Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Kalau kita melihat begitu banyak orang yang belum diselamatkan, maukah kita ikut aktif mengabarkan Injil keselamatan sesuai dengan amat agung? Kalau kita melihat ke atas, memang masih banyak orang yang lebih mampu dibanding kita. Tetapi kalau kita melihat ke bawah, begitu banyak orang yang kekurangan, yang perlu dibantu, ditolong oleh kita. Sebab itu, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena pada waktunya kita akan menuai bila mana kita tidak letih, kita tidak lemah. Puji Tuhan. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam doa, Dewi akan menyanyikan satu pujian. Kau telah memilikiku. So
Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau lewat pembacaan firman kami boleh diingatkan kembali bagaimana Nehemia mampu melihat persoalan dan solusinya walaupun berada jauh dari Yerusalem. Nehemia mampu menentukan skala prioritas, yaitu terlebih dulu membangun tembok, barulah kemudian bait Allah, dan selanjutnya restorasi mental Yehuda. Setiap perbuatan baik pasti ada musuh yang ingin menghalangi, tetapi bagaimana Nehemia mampu membuat strategi agar pekerjaan pembangunan tetap berjalan terus sampai selesai, sehingga hanya dalam waktu 52 hari mampu menyelesaikan restorasi tembok Yerusalem yang sebelumnya telah diruntuhkan selama 120 tahun oleh Babilonia. Lewat pembacaan kami melihat, mengingat Tuhan mengingatkan kami supaya melayani Tuhan tidak perlu harus full time, selalu berdoa untuk segala hal sejak perencanaan hingga pelaksanaan, tetap peduli akan umat Tuhan serta baik Allah, dan Tuhan senantiasa memimpin setiap orang dengan cara yang berbeda-beda. Namun yang terpenting dan terutama adalah Tuhan melihat kesetiaan kita untuk mentaati firman-Nya dan melayani Dia. Kiranya Tuhan Engkau meteraikan firman yang sudah kami dengar, supaya hidup kami boleh layak senantiasa berkenan kepada-Mu dan memuliakan Engkau dalam setiap sikap, perkataan, perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami pada saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para gubernur, menteri, juga bupati, wali kota sampai tingkat kelurahan, juga para Polri dan TNI yang senantiasa kami tahu mereka melindungi rakyat kami, mereka memikirkan kesejahteraan bangsa kami. Sebab itu berilah mereka hikmat supaya mereka dapat mengeluarkan peraturan-peraturan dan bertindak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, sehingga negeri kami boleh terbebas dari segala hal-hal yang ingin memecah belah bangsa kami, agar kami boleh keluar dari masalah krisis kesehatan, juga krisis di dalam perekonomian maupun finansial bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingat akan para dokter dan para medik yang bekerja untuk melayani pasien-pasien di rumah sakit pandemi COVID yang saat ini sedang mewabah. Biarlah Tuhan juga mau menolong mereka. Begitu juga ya Tuhan, Tuhan mau menolong di dalam penelitian vaksin yang rencananya akan sudah dimulai pada bulan November. Biarlah Tuhan selalu memberi yang terbaik, sehingga vaksin yang akan digunakan biarlah yang terbaik, sehingga beri perlindungan untuk mencegah dari berbagai penyakit COVID-19 dengan segala akibatnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingat akan Bapak Gembala kami yang ada di Singapura. Tuhan juga mau menolong dia bersama Ibu Eli, sehingga biarlah Tuhan mereka boleh memiliki pemulihan kesehatannya, dan Tuhan boleh pakai mereka untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang telah memberi persembahan, baik persepuluhan, diakonia maupun persembahan bapak syukur. Tuhan juga mau menerima, kuduskan persembahan mereka, dan biarlah Tuhan ganti berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Kepada jemaat dan siapapun yang mengikuti ibadah online ini, biarlah Tuhan juga mau berikan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami semua. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, juga anak-anak mereka yang masih dalam pendidikan. Kiranya boleh terjadi
kebaikan dalam setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang kami mau silakan mengangkat tangan dan terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang di awal menjemput kita sebagai gerejanya. Tuhan, betapa baiknya berkat yang Kau beri. Puji Tuhan, ibadah kita pada hari Minggu ini telah selesai. Shalom, sampai jumpa kembali kita di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.